Selamat pagi buat Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Kepada Bapak Ibu yang ada di dalam gedung gereja saat ini, yang ada di rumah, yang beribadah lewat live streaming. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur selayaknya kita naikkan kepada Allah yang senantiasa menyatakan kebaikan dan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita, terlebih melalui kehidupan persekutuan. Setiap hal yang kita jumpai melalui ciptaan dan firman-Nya seharusnya membawa kita semakin mengenal-Nya dengan benar. Bahkan kesempatan mengalami ibadah hari ini kiranya akan membawa kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Seperti yang menjadi tema penuntun sepanjang minggu ini, marilah kita memuji dan mengagungkan Dia dengan penuh sukacita. Haleluya, pujilah Allah, kita akan nyanyikan bersama-sama. Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dari segala orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Menyertai saudara juga. Kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur 80 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf, Mazmur, Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye. Bangkitkanlah keperkasaanmu. Dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan,
Allah semesta alam. Berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti, cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pencenderaan tetangga-tetangga kami. Dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya. Dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya? Sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. Babi hutan menggerogotinya. Dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu. Anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Halakkanlah telingamu. Halakkanlah telingamu, Tuhan sahuti hamba-Mu. Lihat kemiskinanku, selamatkanlah jiwaku. Aku harap akan Tuhan, tunjukkanlah pengasihan, karena kepadamu hari-hariku seru. Mari jemaat kita berdiri. Hal kasih dan mengasihi adalah inti dari anjaran iman Kristen, dan setiap saat kita diingatkan untuk hidup dengan memelihara kasih sebagaimana yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Akulah yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan
dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman yang Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Syukur kepada Allah yang telah memelihara kehidupan kita, sehingga saat ini kita kembali dimungkinkan untuk bersekutu dengannya dalam ibadah kita. Namun, dalam rasa syukur atas perkenanan Tuhan bagi kita, marilah kita terbuka di hadapannya dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita sambil meyakini bahwa pengampunan selalu terbuka bagi orang berdosa yang mau bertobat. Ya Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Engkau mengenal dan mengetahui siapa kami sesungguhnya. Engkau melihat bahwa hati, pikiran, perkataan dan perbuatan kami penuh dengan kelemahan yang menyebabkan kami sering berbuat dosa. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada aku, sebab aku telah menebus engkau. Kabar-Mu, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, namanya.
Jari yang berdosa tiari tingkahku, datang dan sertakan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini engkau pun disambut, diampuninya. Hai kemari hari ini selama-lamanya, Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Kita dituntun dari Mazmur 86 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman kau beri kepadaku, berkat terindah ialah hujan anak-Mu.
Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengaku bahwa adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan situ untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah pintu hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat yang karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan ambil hidupku, kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya, milik-Mu selamanya. Kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Gloria, dilanjutkan solo pengerja gereja.
ketika aku dalam kesesakan, ku datang merangkul salibmu. Aku berseru di hadapanmu, ku bersujud di bawah kakimu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan goda hidupku, jauh darimu, ku peluk salibmu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku ratapi kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Di dalam dunia ini sungguh banyak rintangan menggoda hidupku, menjauh darimu, ku peluk salibmu, oh Tuhan. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun langkahku, Tuhan tuntun di perjalananku. Tuhan hibur hatiku, Tuhan hibur hatiku, Tuhan hapus air mataku ini. Tak dapat ku balaskan kebaikan-Mu Tuhan, hanyalah memuliakan nama-Mu. Tak dapat
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk menyambutnya melalui doa. Dengan penuh sukacita kami bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengakui bahwa kami boleh sampai di saat ini semata-mata karena tuntunan dan pemeliharaan-Mu tetap kami alami. Kiranya setiap yang telah kami kerjakan, Tuhan berkati untuk membawa kebaikan bagi kehidupan kami. Dan demi kami tetap berjalan dalam terang kebenaran Tuhan, kini kami membuka kehidupan kami untuk kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tidak ada yang dapat kami andalkan pada diri kami untuk mengerti maksud firman-Mu, tapi kami yakin dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan beroleh hikmat untuk memahami pesan firman-Mu yang akan hadir ke tengah-tengah kami saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bacaan kita hari ini yang pertama dari Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Yang kedua Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 16. Dan yang ketiga bacaan kita dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Bacaan pertama dan kedua akan dibacakan oleh lektor. Iya, sekali lagi bacaan kita yang pertama dari Keluaran 20 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Amin firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan untuk selanjutnya dari Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 16. Filipi pasal 3 kenapa? Oh. Ayat Filipi pasal 3 ayat 1b. Oh, ayat 1b. Pasal 3 ayat 1b sampai ayat 10. 16. Oh, sampai 16 ya, oke. Kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing, hati-hatilah terhadap pekerjaan-pekerjaan yang jahat. Hati-hatilah terhadap
penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menuju jalan yang telah kita tempuh. Amin. Firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain,
dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpah batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Bersemangat buang. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat bertemu. Saya yakin sebagian besar peserta ibadah saat ini mengenal saya, dan tentu sebagian kecil mungkin belum mengenal saya. Mengapa saya katakan banyak yang mengenal saya? Oleh karena saya adalah mantan PPGT Jemaat Karambe, dan saya harus mengakui bahwa saya menjadi pendeta karena termotivasi melalui kegiatan berjemaat di Karambe pada saat saya masih sekolah dulu. Ya, nama saya Pendeta Julius Palondan, melayani sekarang di Klasis Kesuk Malenong di Jemaat Kalaulu. Ya, saya kira cukup informasi. Tema perenungan kita pada saat ini mengenal Tuhan dengan benar. Untan daitongan buang matua. Ya, tentu kita sudah memahami, kita sudah tahu bahwa antara Rasul Paulus dengan rasul-rasul yang lain memiliki latar belakang yang berbeda. Hal mana yang saya maksudkan berbeda dari latar belakang Paulus dan rasul-rasul yang lain, yaitu bahwa kalau Petrus, Yohanes, Yakobus dan teman-temannya, mereka pernah menjadi murid Tuhan Yesus sekitar 3 tahun, belajar untuk mengangkat tugas pelayanan sebagai rasul setelah Tuhan Yesus naik ke sorga.
Tapi kalau Paulus, dia tidak pernah kenal Yesus sebelumnya. Malah menurut kesaksian Alkitab, dia justru adalah seorang yang begitu membenci pengikut-pengikut Kristus. Dan dalam usahanya untuk membunuh orang-orang percaya di kota Damsyik, ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus mendatanginya. Dan itulah titik balik dari kisah Paulus menjadi seorang rasul. Nah, kita melihat ke dalam pembacaan kita pada saat ini, prinsip-prinsip yang diakui oleh Paulus sebagai sesuatu yang dibanggakannya ketika ia belum mengenal Yesus. Di bacaan kita tadi, bacaan kedua, ia menyebut dirinya disunat ketika ia masih berumur 8 hari. Ia seorang Yahudi asli, tidak campuran, dari suku Benyamin. Ia menyebut dirinya sebagai orang Parisi. Tantu tatandai solanasang umbara susi dijelaskan dalam surah Amarato tu dikuat to Parisi. To umpa ape kitanan bang aaganna kumua inang losong kang kami na to senga. Dan yato kalosongan yato inang nabuktikan na po pembua ba ato dikuan na papayan lan aagan katuan na berpuasa sebagaimana aturannya, memberi sedekah seperti yang diatur, memelihara hukum Taurat dengan sampai titik koma, dan masih banyak hal yang menurut Paulus ketika dia belum mengenal Kristus adalah sesuatu yang begitu dibanggakan. Na pomadopena Paulus tu pengalaman susito. Nah, kita melihat ke dalam bacaan yang berjudul kebenaran sejati. Kebenaran sejati, apa yang diuraikan oleh Paulus dalam bacaan kita tadi adalah kesaksian imannya tentang pengalaman masa lalunya. Ya. Tapi Paulus katakan, apa yang menjadi kebanggaanku ketika itu, sekarang dalam keadaanku setelah mengenal Tuhan Yesus, itu kuanggap kerugian besar. Ku porugi kapua tu belanna, ku pomadopena tu mai susinna tu napokadalan pak besan tanina, tonna si tandan melo maupun Yesu. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana dia menyadari dirinya orang yang telah mengenal Yesus, bukan karena usahanya sendiri mencari kebenaran, tapi bahwa seperti yang dikatakan dalam bacaan tadi, Yesus yang menangkapnya. Seolah-olah Paulus merasa diri sebagai satu makhluk yang begitu liar, yang kemudian ditangkap oleh Tuhan Yesus dan kemudian dijinakkan. Kira-kira seperti itu yang Paulus mau katakan. Dan dalam keadaannya sebagai orang yang telah ditangkap oleh Tuhan Yesus, maka dia berusaha belajar untuk mengerti sedetail mungkin apa sebenarnya yang harus dipahami sebagai orang yang memberi diri untuk mengabdi, melayani Tuhan Yesus. Kumua ternyata tak boleh nama adin di satuan tu perasaan tak kumua palambi ina umpukau isimisa itu nanga ana sukaran naluk sangadinna iaman napi ladi posatuan manasa ke tasadari kumua puang Yesus tu mangka ulla abak ki idio may dosa siya kasalanta na baagi ki ka makarimanan
Kalau kita menghubungkan dengan bacaan yang pertama dan kedua dari firman Tuhan yang hadir ke tengah-tengah kita pada saat ini. Kalau bacaan pertama tadi berbicara tentang kesadaran umat Israel yang sungguh-sungguh memahami bahwa Tuhan itu maha hadir dalam keberadaan mereka. Ya, yan na dikilala itu bahan bacaan ton na minggu lendo. Si balikan liu te na pokadalan paabasan to temo tu sikap na to Israel. Ketika mereka tidak mendapatkan air untuk diminum dalam kisah firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu, di kompokade kumua mereka mencobai Tuhan bahwa apakah Tuhan ada atau tidak ada. Dan tongar rakatupuang. Sus itu mo pokada Musa laku kami, apakah Tuhan betul-betul ada? Kenapa kalau Tuhan betul-betul ada, banyak persoalan-persoalan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi terjawab nina atau tu pekutana susi to kadan na puang matu lindui Musa na kuwa maakada na kuwa apa yang nyata kepada kamu saat ini itu dimaksudkan oleh Tuhan agar kamu memiliki rasa percaya diri, rasa percaya kepada Tuhan, rasa takut akan Tuhan, dan mengakui bahwa Tuhan sesungguhnya maha hadir di dalam kehidupan kamu. Jadi dengan pengalaman baru saja umat Israel menerima 10 hukum dari Tuhan di atas Gunung Sinai melalui Nabi Musa, mereka insaf mengkilala to Israel kumua apa pula itu tasangat tediumai kumua dentong rakatupuang manasa mulako kita kumua manasa makuasa itu puang tontong usi solangki. Dan sebenarnya wujud kehadiran Tuhan di dalam keberadaan hidup mereka seharusnya sudah cukup untuk membuat mereka yakin, karena setiap saat Tuhan hadir dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan dalam wujud tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari. Maapay na sisengaran tu tanda kama adiorenan na puang dio tingayona baatulan na agan na to Israel yake mabongi lentong api na lentong gaun ke allona. Tentu ada maksud dari semuanya itu. Tiang api maksudnya agar dalam keadaan dingin di malam hari mereka merasakan kehangatan dari api sebagai wujud Tuhan pada malam hari, dan juga ketika di siang hari hadir Tuhan dalam wujud tiang awan selain sebagai penunjuk jalan sekaligus sebagai pelindung daana tengoyallo tu Israelan kalau mingkanna yamotona tiang awan tu hadir ke allona. Tapi sekali lagi bahwa itu tidak cukup untuk membuat mereka yakin. Barulah dalam konteks bacaan tadi perasaan itu dirasakan oleh umat Israel na kami maakada tu Israel laku Musa bisa rakana iko banga mo tu umpokade tulan na pokadan na puang daa mo na puang ato paakadaikan saba atang kiat tatongan lamanda satongan kan ke puang mato tu langsung maakada laku kami. Ya, itulah perasaan bahwa umat Israel mulai mengakui wujud kehadiran Tuhan di dalam keberadaan hidup mereka. Dihubungkan dengan bacaan yang ketiga. Tadi bacaan ketiga berbicara tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ya, siapakah penggarap kebun anggur itu untuk konteks kita sekarang ini? Mindara tu disangat to mengkarang lan paalak anggoro lan aagan tato temo. Ya, tak na la dibatasi kumua jabatan ini yang merupakan penggarap anggur, penggarap kebun anggur. Semua kita, baik pejabat gerejawi,
majelis gereja, penatua, pendeta, dan diaken, pengurus OIG, juga warga jemaat secara umum. Mintu ki isolanasang, tamanasang ki itu disanga, penggarap kebun anggur. Dan pesan bagi kita adalah bahwa sebagaimana Tuhan Yesus mengecam penggarap kebun anggur tadi, maka tentu Yesus memaksudkan untuk kita menjadikan itu sebagai peringatan. Daan na gaya susi itu na pogau to umposara itu paalak anggoro nina tu la mempayan lan tengka ke edeeta lan unangkaran itu pasanan na patutun puang lako kaleta. Kita semestinya bekerja sebagaimana seharusnya. Tentu ada aturan-aturan kalau berbicara dalam persekutuan gereja, ada tata gereja, ada pedoman kerja atau tata kerja, anggaran dasar dan sebagainya. Itulah yang akan menjadi pedoman bagi kita untuk dapat mengerjakan sebagaimana mestinya tanggung jawab kita sebagai penggarap kebun anggur. Nah, kita kembali ke tema kita tadi, mengenal Allah dengan benar. Bagaimana hal ini kita aplikasikan di dalam kehidupan beriman kita. Balatakuam papayan ni lan aagan katuanta sebagai torotom apatongan te dikuanina ampokadai mengenal Allah dengan benar untandai tongan puang matua. Belajar dari pengalaman Rasul Paulus, kita pun semestinya memberi ruang di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, agar Tuhan Yesus yang senantiasa memberi pemahaman iman yang sebenarnya kepada kita untuk melakukan apa yang semestinya. Belajar bertumbuh, belajar untuk selalu menganggap hal yang baru sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kemajuan keberadaan hidup kita. Saya teringat ketika di STT Rantepao beberapa tahun yang lalu ada kegiatan Dies Natalis. Ketua BPS waktu itu pendeta almarhum Ipelambe menyampaikan orasi. Beliau mengatakan begini, semakin kita belajar, semakin kita sadari bahwa ternyata ada begitu banyak hal yang belum saya ketahui. Sakendek-kendek na de enatu dinin na melada alan kapasikolan sa semakin tasadari kumua ternyata yatu ku tandain namo manesi dikiri, sehingga kita akan termotivasi untuk terus belajar. Dan itulah sebenarnya yang mesti menjadi prinsip kehidupan beriman setiap orang. Siapapun di antara kita tidak ada yang boleh mengatakan kumua yatu diona aagan kapatunganan tamma amo. Ya. Karena memang Yesus dan rasul-rasul bahkan nabi-nabi terus memotivasi kita untuk belajar dan belajar sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah, karena itulah ketika tema menyapa kita pada saat ini mengenal Tuhan dengan sebenarnya, maka mesti menjadi prinsip kehidupan beriman kita sama seperti Paulus tadi, kumua la tontongobang dentu kamamaliran, dentu kabataran lami penanta, la murai untandai sebanyak mungkin tu katonganan pengadaran na uang Yesu ta popendadi pentoyanta sia ta popendadi parandangan na katuanta lan kasimpuran misa sola misa. Nah, kalau kita berbicara tentang mengenal Tuhan, selain kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah ditetapkan dalam inti pengakuan iman kita Gereja Toraja, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat,
Konsekuensi dari mengenal Tuhan Yesus juga adalah bahwa dalam kehidupan kita semestinya kita terus menghidupi apa yang diajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mekutana ki kumua apara una anatu pangadaran na pong Yesus. Apakah inti dari ajaran Tuhan Yesus? Adalah berbuat kasih, mengampuni tanpa batas. 2 minggu yang lalu itu menjadi tema perenungan kita. Maapaka borok tula mempayan lan sikapta si pagarri misa sola misa, siangga misa sola misa, si tulak misa sola misa. Sehingga ketika kita dapat menerapkan seperti itu, ko lamay aagan katuanta inang lamempayan moto tubuan na kumua inang ato matinuro ki patorro itu agan katuanta siampu kamamaliran latontong ungkanas samelo itu pangadaran na puang tapong Yesu. Ya moto tulamen dari paananungan lante kami nombanta, mari dalam saat teduh kita tunduk di hadapan Tuhan dengan merenungkan apa yang Rasul Paulus katakan tadi sebagai kesaksian imannya, supaya juga dapat menjadi perenungan kita untuk berbuat seperti yang menjadi prinsip Rasul Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Tuhan Yesus. Karena pengenalan akan Tuhan Yesus adalah hal yang lebih mulia daripada semuanya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa syafaat. Beberapa catatan untuk kita doakan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Oktober. Mungkin sudah ada dalam buku Warta Jemaat yang menyatakan rasa syukur Bapak Suleman Miting, Ibu Ripka Pasorong, Ibu Esther, Bapak SB Parinding, Nenek Apri, dan Mama Saripa yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Bassang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Nenek Bagas, Bapak Petepakan, Nenek Riel di kelompok Tondok, Bapak Ruben Poni, Nenek Epi, Bapak Indah, Ibu Maria, Bapak Ayub Pairunan, Nenek Isa, kelompok Tondok, Bapak Diel, Bapak YS Toding, Bapak Mendila Pongo Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya di Getengan, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Andre, Nenek Gerdi, Bapak Jeli, Mama Lando, Nenek Epa, Bapak Alois, Ibu Bia Palangsa, Bapak Padaya, Nenek Nada, dan bila ada yang tidak disebut, kita akan doakan untuk mereka semua. Yang berduka cita, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga
Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Tandi Seno atau ya, Tandi Seno, keluarga Bapak Jepri Saranga, keluarga almarhum Nenek Etiku, keluarga Bapak Sipulung Bani, keluarga Bapak Kanna Sarungallo. Kemudian kegiatan-kegiatan persekutuan baik jemaat maupun OIG sepanjang minggu yang akan kita hadapi, dan Sri Carla yang hari ini akan ikut ujian proposal. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang terus kami alami sehingga di jam ibadah kedua Jemaat Karambe pada saat ini kami telah menjalani dari awal sampai sejauh ini, dan kami yakin akan selesai dalam tuntunan kasih Tuhan. Berkati dan meteraikan firman-Mu supaya mengambil bagian di dalam kehidupan kami untuk menjadi pegangan kami yang kami nyatakan melalui tindakan nyata sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk persekutuan jemaat-Mu. Berkati majelis gereja dan pengurus OIG di dalam menata pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sepanjang 1 minggu ke depan ini. Dukungan dari warga jemaat juga akan terus memperlancar kegiatan-kegiatan dalam jemaat-Mu di sini. Kelanjutan dari pekerjaan pembangunan fisik pun campur tangan-Mu terus menjadi andalan dari jemaat Tuhan di sini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk setiap pekerjaan yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami. Berkati kami untuk boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita. Pun juga bagi anak-anak warga jemaat-Mu yang sementara menuntut ilmu, yang tinggal di sini maupun yang ada di tempat lain, berkati mereka untuk boleh belajar dengan tekun untuk meraih cita-cita mereka pada waktu yang Tuhan tentukan sendiri. Ya Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia sepanjang 1 minggu dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Oktober. Tuhan, kami bersyukur untuk pengalaman di mana orang tua dan saudara-saudara kami bertambah hitungan usianya. Dan kiranya dengan pengalaman itu semakin membuat mereka mengaminkan bahwa kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu tidak pernah jauh dari keberadaan hidup mereka. Kami berdoa untuk sukacita yang dialami oleh beberapa keluarga yang menyatakan persembahan syukur, biarlah apa yang telah dialami terus menjadi penghayatan mereka bahwa kedepannya dalam kehidupan ini kasih dan berkat-Mu akan terus menyertai dan memberkati. Tuhan, begitu banyak orang tua dan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik yang sementara dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kami berdoa untuk mereka, hadirlah Engkau dengan jamahan kuasa kasih-Mu
di tempat masing-masing untuk mengaruniakan kepada mereka semangat, kekuatan, dan terlebih bahwa harapan kami mereka dapat sembuh dari penyakit yang diderita sehingga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan berikan juga kesabaran kepada keluarga yang merawat agar dalam pengalaman itu semuanya dapat dijalani dengan penuh kasih sayang. Bapa Surgawi, untuk keluarga yang berduka cita sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, kekuatan dan penghiburan kami percaya Tuhan akan senantiasa nyatakan kepada mereka, sehingga mereka tidak larut di dalam duka cita, melainkan tetap memiliki pengharapan di dalam pengalaman duka cita itu. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk salah seorang anak kami yang akan menjalani ujian proposal pada hari ini atas nama Sri Carla. Biarlah Engkau memberikan rasa percaya diri dan konsentrasi yang baik sehingga proposal yang telah dipersiapkan dapat dijelaskan dengan baik dan masukan-masukan baik dari dosen maupun yang akan mendukung dia di dalam penulisan skripsi selanjutnya dapat dialami dengan sebaik-baiknya. Tuntun kami sepanjang 1 minggu ke depan, biarlah setiap yang kami rencanakan dan akan kerjakan dapat berjalan dalam tuntunan kehendak Tuhan. Dan ampuni dosa kami, dengarkan kami yang mengucap syukur dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kesabaran kita untuk mendengarkan warta jemaat. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin kita di dalam ibadah kita pada siang hari ini. Semoga Bapak Pendeta dan keluarga selalu diberkati Tuhan. Penekanan warta yang pertama, persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan hari Senin 9 Oktober 2023 pukul 16 WITA. Pemimpin persiapan Ibu Esther STH. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 11 Oktober 2023. Pelayan firman Saudara Awal Sunarsi Luden S. Tiol melalui YouTube Jemaat Karambe. Yang ketiga, rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari ini, Minggu 8 Oktober 2023 pukul 11 WITA atau setelah ibadah kedua. Yang keempat, ibadah syukur dan penguatan atas selesainya pemakaman almarhum Bapak H.A. Parinding atau Bapak Yanto di Jakarta dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 di Tongkonan Karambe pada pukul 11 WITA
diharapkan kehadiran segenap anggota jemaat Karambe. Yang kelima, rencana pemberkatan nikah Saudara Victor Lita Pasau dengan Saudari Aprianti Yancetoban, anak dari Bapak Andarias Yancetoban dengan Ibu Maria Upa, dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023. Yang keenam, persiapan bersama pemimpin liturgi dan pelayan firman ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 17 Oktober 2023 dilaksanakan Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 16 WITA. Pemimpin persiapan Saudara Awal Sunarsi Luden Estiol, diharapkan kehadiran semua pemimpin liturgi dan pelayan firman. Tambahan warta, disampaikan kepada anggota lansia Jemaat Karambe bahwa rencana lansia akan mengadakan retret pada hari Sabtu 14 Oktober 2023 untuk sementara ditunda. Yang berikut, pengurus dan anggota Jemaat Karambe mengadakan, saya ulangi, pengurus PPGT Jemaat Karambe mengadakan aksi massa hari ini dalam ibadah jam 6 dan ibadah jam 9. Dimohon partisipasi dari segenap anggota Jemaat Karambe. Demikian warta jemaat, Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, kita nyanyikan bersama-sama. Sidang jemaat Tuhan, pergilah, hiduplah senantiasa dengan dibarengi kerinduan mengenal Tuhan dengan benar. Nyatakanlah dalam suasana hati, pikiran, perkataan dan perbuatan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluar dari kaum dan rumah Bapakku menjadi penutup lagu kita untuk ibadah kita hari ini. Keluar dari kaum dan rumah Bapamu, serahkan diri.
ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.